Assalamualaikum Sobat Humas. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun melalui virtual untuk menyaksikan sebuah acara yang dapat memberikan banyak hal yang menarik. Dan hari ini saya Ning Polwan akan memandu acara kita yaitu Podcast Polda Jatim. Pandemi Corona atau COVID-19 ini masih melanda dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Di tengah kegelisahan menghadapi virus ini, nyatanya ada seseorang yang memiliki jiwa sosial tinggi untuk selalu membantu orang lain yang terdampak dari pandemi ini. Ini tentunya sebuah jiwa sosial yang tidak biasa atau mungkin bisa dibilang luar biasa. Karena di masa pandemi ini secara personal semua orang mengalami kesulitan. Namun nyatanya di dalam kesibukan beliau dalam mengemban tugas sebagai seorang Kapolres justru membuat banyak sekali inovasi untuk dapat membantu orang lain yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan sedikit biografi beliau adalah seorang pria kelahiran Batu Karang pada tahun 1978, alumni Akademi Kepolisian tahun 2000, kemudian pernah menjabat sebagai seorang Kasat Lantas di Polrestabes Surabaya dan juga pernah memimpin kepolisian Tulung Agung. Nah, seseorang yang sangat inspiratif ini. Makanya langsung saja kita korek pengalaman beliau dan mari kita sambut beliau Bapak Kapolres Bojonegoro AKBP Eva Gunapandia SIK MMMH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Maskernya bisa dibuka ya, supaya Sobat Humas sekalian bisa lebih mengenal beliau karena tadi berdasarkan hasil pengecekan swab dan sebagainya kami dan para kru telah dinyatakan negatif dari COVID. Bapak mohon izin, ini Bapak sangat disibukkan dengan kegiatan pengamanan Polres Bojonegoro dan sekitarnya ini ya Pak ya? Ya, alhamdulillah betul sekali Mbak. Alhamdulillah. Iya. Kalau sepertinya ini kalau yang memegang kendali ini Bapak Pandia ini kelihatannya sangat aman nih Polres Bojonegoro dan wilayahnya ini ya Pak. Alhamdulillah Mbak, ya kita didukung oleh seluruh anggota dimulai dari PJU, para Kapolsek dan juga seluruh anggota karena kita mempunyai jargon Bojonegoro Astuti Mbak. Luar biasa. Astuti itu agungnya sikap tulung tinulung untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro yang produktif dan energik tentunya. Tetapi pada saat sekarang karena memang pandemi COVID ini ya kita otomatis mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama memutus penyebaran COVID ini. Karena kita pengalaman kalau misalnya hanya 3 pilar saja yang selalu berbuat, ini tidak akan bisa kita memutus penyebaran COVID. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran masyarakat itu untuk mematuhi prokes tentunya. Sehingga kalau misalnya kita semua mengikuti anjuran pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi, maka penyebaran COVID ini akan bisa segera kita putus dan juga menyelamatkan masyarakat dan kedepannya juga akan pemulihan ekonomi tentunya Mbak. Luar biasa, motivasi beliau ini sangat luar biasa. Ini saya sangat bersyukur nih diizinkan diberi kesempatan untuk podcast bersama beliau. Ternyata tidak hanya seperti di pemberitaan, tetapi beliau lebih hebat lagi. Ini luar biasa. Ini harus kita gali lagi nih pengalaman beliau. Mari kita langsung aja bertanya-tanya kepada beliau. Bapak mohon izin, saat ini kan hampir semua orang sedang mengalami kesulitan ya Pak ya. Tak terkecuali Bapak sendiri secara personal kan pasti juga mengalami kesulitan akibat dampak dari pandemi ini. Tetapi mengapa sih Bapak justru giat untuk membantu orang lain nih? Apa yang memotivasi Bapak ini Pak? Karena Mbak ya pada saat kita menjabat sebagai Kapolres Mbak, saatnya kita itu untuk mengaktualisasi diri dalam arti kata kita itu dinas harus bisa bermanfaat untuk masyarakat Mbak. Karena ya kita untuk mewujudkan Polri yang presisi seperti program Bapak Kapolri, bahwa kehadiran polisi itu benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman tentunya Mbak. Setelah itu kita juga harus bisa mengetahui apa sih permasalahan masyarakat,
apa yang perlu kita perbuat? Karena pada saat kita menjadi Kapolres ini, kita juga bukan hanya menjaga situasi Kamtibmas, tetapi otomatis kita juga harus mengambil peran untuk mengatasi permasalahan masyarakat itu. Seperti sekarang musim pandemi COVID, kita menyampaikan kepada seluruh anggota kita bekerja ikhlas tulus. Karena kita bersyukur pada saat sekarang ini kita menjawab sebagai Kapolres, pada saat sekarang ini kita bekerja sebagai seorang polisi, kita tidak usah berharap pamrih daripada orang yang kita tolong itu. Tetapi segala perbuatan-perbuatan kita ini untuk kebaikan adalah bekal kita pada waktunya nanti. Bapak ternyata juga menyediakan tabung oksigen gratis untuk warga Bojonegoro ya Pak ya. Ini mengapa Pak hingga Bapak menyediakan fasilitas ini? Apakah warga yang isoman di Bojonegoro ini tinggi, kemudian jumlah oksigen yang belum mencukupi, atau seperti apa? Jadi awalnya dulu Mbak, sebenarnya kalau untuk di rumah sakit, stok untuk tabung oksigen itu sudah terpenuhi oleh Samator. Tetapi karena pada saat itu sekitar 3 minggu yang lewat itu memang puncak-puncaknya kenaikan daripada COVID ini. Akhirnya kita melihat dan mendengar masyarakat ini kan banyak isoman nih Mbak. Pada saat banyak isoman, ada yang meninggal karena apa? Pada saat seseorang itu memiliki komorbid ataupun tidak, mereka kena serangan COVID ini, ada saatnya mereka itu sesak napas Mbak. Sesak napas pada saat seseorang yang tidak komorbid itu kena serangan, dia memang sesak dan masih bisa ketolong. Tetapi pada saat orang yang memiliki komorbid, baik itu diabetes, hipertensi, paru, asma, ataupun lain sebagainya, ini mereka kena serangan Mbak, ini sebagian besar pasti akan meninggal. Akhirnya kita rapat dengan Kasat Reskrim, Kasat Lantas, kita menggandeng rekanan juga, akhirnya kita menyiapkan stok oksigen, tabung oksigen itu Mbak, sebanyak 29 tabung oksigen. Terdiri dari 11 yang 6 kubik, dan sisanya itu 18 yang 1 kubik. Alhamdulillah Mbak, yang sudah meminjam ke kita itu sebanyak 45 orang. Dari 45 orang itu yang sudah sembuh sudah 17 orang. Luar biasa. Jadi memang banyak kemarin masyarakat juga yang waktu pada saat datang ke Urkes kita, mereka sampai nangis waktu kita memberikan. Karena apa Pak? Kami ada uang, tetapi pada saat kami membeli ke agen stoknya tidak ada. Maka dari itu kemarin kita sampai telepon ke Surabaya, kemana-mana, akhirnya dapat. Kita langsung ajak Samator bekerja sama. Pada saat alhamdulillah Samator juga mendukung, jadi kita tinggal mengisi tabung yang kosong. Tetapi pada saat masyarakat misalnya mereka sudah pernah menggunakan oksigen Mbak, yang memiliki regulator, sehingga tinggal kita tukar aja. Tabung yang kosong itu kita ambil, kita berikan tabung yang ada oksigennya. Karena mereka punya regulator, maka tidak kita kasihkan. Tetapi pada saat masyarakat yang belum pernah meminjam dan belum memiliki regulator, maka akan kita berikan bersama dengan regulatornya. Luar biasa. Dan ini Bapak berikan cuma-cuma. Ya, betul sekali Mbak. Jadi kita pinjamkan gratis. Persyaratannya juga hanya KTP Mbak, beserta dengan swab PCR ataupun antigen positif, dan juga meninggalkan nomor telepon. Di situ juga kita memberikan juga extra fooding berupa real food dan juga vitamin, sehingga mereka juga kita mengharapkan semakin cepat sembuh tentunya. Luar biasa Bapak. Ini Bapak diletakkan di mana Pak ini gerainya? Di Urkes Polres Bojonegoro Mbak. Oh, di Urkes ya? Ya. Luar biasa. Bapak sejauh ini masyarakat yang menggunakan tadi kan ada syarat KTP juga Pak? Iya. Itu khusus KTP Bojonegoro ataukah dari KTP luar tetapi tinggal di Bojonegoro juga dilayani? Sebenarnya kemarin itu Mbak, kita fokus untuk masyarakat yang tinggal di Bojonegoro, baik itu luar KTP Bojonegoro juga kita tidak masalah. Tetapi pada saat misalnya ada dari seperti kemarin anggota menyampaikan, dan saudara saya isoman dan butuh tabung oksigen di Ngawi, kita kasih pinjam juga Mbak, nggak ada masalah. Luar biasa. Ya. Luar biasa nih Bapak. Bapak terus untuk penggunaannya, karena kan warga kan semakin lama semakin bertambah nih yang isoman.
apakah ada batas waktu penggunaan dari tabung oksigen tersebut? Kita tidak ada batasan, Mbak. Jadi Oke. pada saat mereka misalnya habis, kalau mereka masih membutuhkan, maka tinggal datang ke Urkes per telepon, Pak, kami stok oksigen kami mau habis, ya silahkan langsung datang kita tukar. Yang kosong ini kita isikan lagi ke Samator. Luar Jadi biasa. tidak ada pembatasan, Mbak, karena menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran ini Tidak perlu ada masyarakat kekhawatiran. yang isoman. Kadang kan karena cuma-cuma kadang mereka berpikir ini jangan-jangan ada batasan hari, ternyata tidak ada. Nggak ada, Luar Mbak, biasa, nggak ada. Bapak. Bapak selain menyediakan oksigen gratis ini ternyata Bapak juga membuat inovasi vaksin mobile ya Pak ya. Ini alasannya apa Pak hingga tercetus ide ini Pak? Jadi dulu mengacu seperti yang didoktrin oleh Irjen Fadil Imran, mantan Kapolda kita yang lama, beliau menyampaikan pada saat masyarakat masih tertidur, kita sudah bekerja. Jadi pada saat pemerintah menyampaikan bahwa akan ada vaksin, maka kita langsung mendahului untuk merubah mobil patroli kita, mobil Bimas kita desain untuk vaksinasi mobile. Sehingga selain daripada gerai-gerai vaksin, vaksin mobile ini juga akan lebih berfungsi tentunya, Mbak. Contoh kecil mungkin ada kelompok masyarakat seperti karyawan yang mungkin mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, maka kita akan menjemput bola. Sehingga mereka juga tidak harus jauh-jauh ke Polres ataupun ke Polsek. Ya, tergantung Mbak, mereka maunya bagaimana. Kita layanin semua door to door ataupun misalnya mau datang ke gerai vaksin kita. Hingga seperti itu layanan dari Bapak Kapolres kepada warganya ya Pak ya. Betul sekali Mbak, karena Luar harapan biasa. kita tentunya vaksin ini bisa memutus penyebaran COVID. Iya, ini salah satu cara ya Pak ya. Iya, betul sekali. Luar Mbak. biasa Pak. Ada berapa unit Pak sejauh ini yang Sementara digunakan? mobil vaksin mobile Astuti kita ada 2 unit Mbak. Oh, 2 unit ya Pak Iya, ya? 2 unit. Itu untuk mobil keliling ke Keliling, warga door to door. Bojonegoro ini ya? Iya. Difokuskan untuk yang di pelosok atau juga di kota-kota Pak? Di pelosok khususnya Mbak. Karena kalau di kota-kota kita sudah mempunyai gerai, baik itu di Polres sendiri, terus termasuk juga di Polsek kota, tetapi kita fokuskan kepada pelosok-pelosok yang memang agak jauh, yang jarang terjangkau. Tetapi kalau misalnya Polsek tidak bisa membackup yang di dalam kota ataupun Polres, maka kita akan tetap berdayakan juga. Oh, luar biasa. Bapak ini terkait vaksin mobile ini kan berarti karena ini kan medis ya Bapak. Ya. Berarti yang dilibatkan kan tenaga medis mungkin ya. Betul Mbak. Ini dari tenaga medis mana Pak? Dari Polres sendiri ataukah juga dari luar Pak? Jadi pada saat kemarin vaksin itu Mbak, sudah mulai ada wacana vaksin, kita mempunyai tenaga dari Orkes itu sebanyak 11 anggota. Berarti itu dari Polres sendiri? Dari Polres sendiri. Bagian kesehatan Polres Iya, ya Pak ya? Betul sekali Mbak. Yang memang sudah terdidik dan terlatih untuk menjadi Iya. tenaga medis. Betul Mbak. Luar biasa, dan beliau yang 11 personil ini yang mengawaki. Iya, betul sekali. Luar biasa. Jadi masyarakat yang didatangi tidak perlu khawatir karena Betul, memang Mbak. betul berseragam polisi, tetapi itu adalah polisi yang sudah terlatih dan terdidik dalam bidang medis seperti itu ya Pak, yang akan Betul melayani sekali, Mbak. mereka. Untuk syarat bisa mendapatkan fasilitas ini apa Pak? Mereka tinggal telepon saja Mbak, tinggal telepon, nanti mereka akan mengirim data KTP, sehingga nanti kita langsung input datanya, langsung nanti janjian kapan mereka ada waktu untuk melaksanakan vaksinasi, petugas kita akan langsung datang ke tempat Mbak. By phone saja ya By Pak phone ya? saja Mbak. Petugas langsung datang. Betul. Kurang mudah apa ini? Iya, betul sekali Mbak. Inovasinya luar biasa Pak. Di tengah kesulitan justru membuat inovasi yang memudahkan. Iya Mbak. Sejauh ini apakah ada kendala Pak terkait dengan vaksin mobile ini? Alhamdulillah tidak ada Mbak, cuma memang untuk stok vaksin kita harus menunggu dari provinsi tentunya Mbak. Itu Kita ya. juga mengharapkan otomatis mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada gelontoran vaksin sehingga vaksin massal ini bisa kita lebih masifkan lagi tentunya. Luar biasa. Di masa pandemi ini karena banyak pelajar yang belajar di rumah, ternyata hal ini juga membuat Bapak tergerak hati untuk
bagaimana supaya mereka menggugah minat baca seperti itu ya Pak ya. Saya dengar seperti itu. Ini terobosan apa ini Pak kalau boleh tahu Pak? Jadi gini Mbak, selama pandemi COVID ini ada 3 sektor yang menjadi permasalahan. Yang pertama sektor kesehatan, yang kedua ekonomi, yang ketiga adalah pendidikan. Setelah kita evaluasi Mbak, karena apa? Selama ini masyarakat kan tidak bisa tatap muka, luring, sehingga mereka melaksanakan daring. Sementara berdasarkan laporan dari para Babin Kamtibmas, bahwa anak-anak khususnya di desa-desa, di kecamatan itu, mereka karena keterbatasan IT juga kadang-kadang dari sekolah, mereka tidak bisa melaksanakan daring secara maksimal Mbak. Akhirnya kita menggandeng dari Diknas Kabupaten dan juga Diknas Provinsi dan juga BRI, maka kita membentuk Motor Pintar Astuti Mbak. Jadi di situ kita buku-buku pelajaran baik itu dari TK, SD, SMP dan SMA kita pinjamkan dari Diknas tersebut, dilengkapi dengan modem dan wifi gratis dan juga laptop. Sehingga kita juga di desa-desa itu koordinasi dengan Kades ataupun guru literasi yang ada di sana, maka akan ada jadwalnya untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi pembelajaran yang dilaksanakan juga para anggota kita itu baik Babin Kamtibmas ataupun Mas Lantas ini di backup oleh guru literasi Mbak. Karena kan anggota kita juga kan tidak mempunyai kemampuan sebagai guru. Tetapi kalau hanya untuk mengajari membaca ya mungkin bisa. Tetapi kalau misalnya mengerjakan PR dan lain sebagainya, kita dibantu oleh guru literasi yang ada di masing-masing desa tentunya. Oh gitu. Ya, karena ini ya kita juga walaupun musim pandemi COVID ini Mbak, memang banyak permasalahan khususnya kepada anak-anak kita sekarang, bahwa mereka ini lebih senang main gadget ataupun handphone, ataupun main game, sehingga tanpa kita sadari sekarang ini dengan negara-negara maju itu mereka menjajah kita bukan menjajah seperti perang dahulu, tetapi sekarang adalah perang teknologi. Sehingga anak-anak kita sekarang ini semakin jarang untuk rajin membaca. Maka harapan kita dengan adanya motor pintar ini datang ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, mengajak ataupun menggugah kembali minat baca mereka agar mereka tidak terlena dengan main game di handphone Mbak. Sehingga harapan kita tentunya bisa, karena anak-anak ini nantinya akan menjadi tulang punggung negara kita untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 sesuai dengan program Bapak Presiden Jokowi Mbak. Iya, luar biasa. Bapak sampai sedetail itu ya Pak ya. Mbak. Babin Kamtibmas yang ada di desa tidak hanya mengamankan tetapi juga memperhatikan, sampai seanak-anaknya pun harus diperhatikan. Sampai sedetail itu Bapak. Luar biasa Pak. Ini kalau seumpama semua Bapak Kapolres seperti ini, mungkin Indonesia lebih maju ini Mbak. Semuanya pasti bisa seperti itu Mbak. Cuman mungkin ada yang digolkan, ada hambatan mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya Mbak, yang penting prinsipnya Mbak ya, selagi kita bisa berbuat yang terbaik buat masyarakat, kita pasti harus berikan yang terbaik. Luar biasa Bapak, luar biasa. Terkait dengan mobil tersebut berarti semacam library, perpustakaan keliling begitu ya Bapak ya? Ya, betul. Ada sekali, berapa Mbak. unit Bapak? Untuk mobil ada 1 unit, untuk motor 10 unit Mbak. Oh banyak juga Bapak ya? Lumayan Mbak. Oh luar biasa. Terus untuk personel yang dilibatkan Bapak? Untuk ada hanya dari Babin saja ataukah dari fungsi lain? dari Dikmas Lantas ada, terus dari Babin Kamtibmas juga yang banyak Mbak. Karena Babin ini memang jujur aja ya, mereka ini kan Babin kita ini garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat Mbak. Yang bersentuhan langsung. Yang bersentuhan di langsung. desa-desa, Bapak. Jadi mereka bisa inventarisir mana guru-guru yang bisa diajak untuk bekerja sama tentunya. Karena kalau ada beberapa daerah itu kan mereka kan belum terjangkau Mbak dengan fasilitas internet dan lain sebagainya. Yang berikutnya juga kita menyiapkan laptop di sana untuk pembelajaran buat mereka juga. Karena apa? Tidak semua masyarakat desa yang orang tuanya sanggup untuk membeli laptop Mbak. Paling tidak dengan adanya Babin datang ke desa itu, ada pengenalan kepada mereka tentang apa itu laptop dan komputer tentunya. Luar biasa. Jadi mereka datang ke situ sekaligus mengajak membaca dan
menjadi pembimbing ya Bapak Iya, ya. betul sekali, Mbak. Untuk pelaksanaannya apa ada penjadwalan tersendiri atau seperti apa? Ya, biasanya Babin ini sudah koordinasi dengan gurunya dan juga kepala desa, Mbak. Guru di sekolah itu. Ya, guru literasi ataupun guru sekolah. Jadi jadwalnya menyesuaikan dengan Iya. guru-guru tadi ya Pak Betul ya. sekali, Mbak. Luar biasa. Terkait hal ini Pak, animo anak-anak bagaimana Pak dengan adanya inovasi? Alhamdulillah mereka sangat senang, Mbak, karena sekarang ini doktrinnya juga kan sudah berbeda, Mbak. Kalau zaman-zaman kita masih kecil dulu melihat polisi itu kan seolah-olah takut. Iya. Karena orang tua menyampaikan, wah itu ada Pak polisi nanti ditangkap. Tetapi dengan sekarang ini kita benar-benar membangun image ataupun membangun suatu persepsi bahwa polisi itu adalah sahabat anak. Bukan polisi itu tidak boleh ditakuti, tetapi tugas polisi itu adalah melayani, melindungi masyarakat itu sendiri. Luar biasa. Kemudian fokus sasaran dari tempat pelaksanaan ini Pak, karena ini kan semacam perpustakaan berjalan begitu, pasti kan berhenti. Sasarannya di mana ini Pak fokusnya? Kadang di balai desa, Mbak, ataupun di sekolah-sekolah. Oh, di sekolahnya. Ya, Tetapi kan anak-anak kan saat ini daring Pak, kemungkinan kan datang ke sekolah itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu ada kegiatan jadi dari kepolisian di situ? kepala desanya akan komunikasi tentunya, Mbak, untuk pemberitahuan. Karena kan Babin kita ini kan setiap hari mereka kan di dalam desa itu, Mbak. Iya. Mereka terjun setiap hari, jadi mereka juga sudah tahu tentunya. Jadi ibaratnya kita juga pembelajaran benar-benar patuh prokes dan tidak semua juga, Mbak. Kita juga membatasi juga tentunya Karena dan wajib untuk prokes. membatasi supaya tidak terjadi kerumunan Betul tuh sekali, Bapak ya. Mbak. Betul sekali. Luar biasa sampai sebegitu perhitungannya Iya, Pak. betul, Mbak. Ini mantap ini Bapak. Warga yang menyaksikan inovasi ini Pak, bagaimana Pak? Mereka kesannya Pak? Alhamdulillah ya, masyarakat juga kesannya semua positif, Mbak ya. Iya. Karena ya kita harus bisa melihat, Mbak, dalam arti kata apa sih kebutuhan masyarakat itu. Dimulai dengan vaksinasi, Iya. dimotori oleh Polres dan juga TNI dan juga akhirnya diikuti dengan Dinkes. Bahwa kita juga ada vaksin mobile yang siap Iya. menjemput dan selalu memberikan sosialisasi baik melalui radio maupun door to door bahwa vaksin itu aman dan halal. Yang kedua, dengan adanya juga motor pintar ini otomatis terutama ya masyarakat Bojonegoro ini juga kan banyak yang pintar, Mbak. Tetapi kita tidak boleh hanya gara-gara pandemi ini pendidikan kita jadi mundur tentunya. Terhambat, iya. Ya. Maka dari itu termasuk juga yang paling penting dengan adanya peminjaman tabung oksigen ini paling tidak kita bisa membantu meringankan dan juga menyelamatkan masyarakat yang sakit COVID itu, Iya, Mbak. luar biasa ini Bapak. Ini Bapak terlalu banyak membantu ini. Di tengah kesulitan secara personal kesulitan tetapi selalu membantu. Ini respon keluarga bagaimana ini Pak? Dengan Bapak yang selalu membantu keluarga mensupport ataukah juga ikut terjun langsung atau seperti Alhamdulillah apa Pak? sangat mensupport, Mbak. Karena kita punya prinsip saatnya kita bisa berbuat, kita harus berbuat semaksimal Luar mungkin. biasa. Jadi keluarga pun ikut mendorong Iya. program dan ide-ide Bapak untuk selalu menolong orang lain Betul ya sekali, Pak ya. Mbak. Sangat luar biasa ini Pak. Saya tidak bisa berkata-kata ini. Luar biasa ini patut diteruskan Pak. Semoga nanti sampai ke depan ini inovasi ini juga digunakan oleh polres-polres yang lain untuk membantu dan diteruskan hingga ke generasi berikutnya. Amin, amin. Jangan sampai berhenti. Karena pandemi ini masih berjalan Pak sampai saat ini kan menyelimuti dunia Pak, hampir seluruhnya ya. Ya. Dan ini juga sangat membuat orang lain ini kesulitan, banyak kesulitan. Terkait dengan hal ini Pak, pesan-pesan Bapak untuk warga Bojonegoro apa Pak? Terkait dengan menghadapi pandemi yang situasinya seperti ini dan semakin lama ini semakin perlu diwaspadai. Alhamdulillah, Mbak, untuk tingkat kesadaran masyarakat Bojonegoro memang sudah mulai cukup tinggi, Mbak. Kita tidak pernah berhenti untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, bahkan
kita juga melaksanakan penempelan leaflet ataupun himbauan door to door agar masyarakat itu keluar rumah menggunakan masker. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat Bojonegoro, ayo sama-sama kita ikutin anjuran pemerintah untuk melaksanakan level 3 karena sekarang kita udah level 3 Mbak ya. Mematuhi prokes. Iya. Dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Cukup stay at home saja. Karena kalau misalnya kita semua disiplin, tetapi masih ada kelompok masyarakat yang tidak disiplin, Mbak, maka virus ini akan selalu ada. Ibaratnya seperti kita main bola tenis meja, Mbak, mereka selalu pindah-pindah. Tetapi kalau masyarakat semua patuh prokes, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, insya Allah semua akan cepat teratasi tentunya. Iya Pak, luar biasa. Ini penjelasan yang sangat luar biasa Pak. Semoga semua yang menyaksikan video ini mereka juga terinspirasi, tergugah untuk melakukan hal yang sama Pak. Semoga semuanya juga ikut membantu seperti yang saat ini sedang Bapak kerjakan. Luar biasa Pak ini. Semoga menjadi inspirasi bagi semua ya Pak ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga menjadi apa yang sudah dikerjakan Bapak menjadi berkah untuk Bapak dan keluarga. Amin. Amin, amin Mbak. Baik Sobat Humas, demikian tadi bincang-bincang kami. Jangan kemana-mana, nantikan podcast Polda Jatim di episode-episode berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Dan kami ucapkan terima kasih yang telah menonton. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Matur sakalangkung tretan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.